Bagaimana kondisi terkini arus mudik? Ada rekan kami Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dan juga Denny Swastika di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kita menuju ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Denny, bagaimana sore hari ini pergerakan penumpang kereta api yang akan melakukan perjalanan? Iya baik, Kenane, kondisi terkini tepatnya di tanggal 28 April tahun 2002 ini. Jika kita melihat kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, memang ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang akan melakukan aktivitas arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan hingga saat ini sudah tercatat ada kurang lebih sekitar 17.200 penumpang yang akan melakukan aktivitas arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini. Dan jika dipresentase, Kenanda, ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 86% dari total 20.500 kursi yang disiapkan oleh kereta api Daop 1, tepatnya di Stasiun Pasar Senen ini. Dan dari PT KAI Daop 1 ini, atau di Stasiun Senen ini sudah disiapkan juga ada kurang lebih sekitar 28 unit kereta api yang akan mengantarkan para pemudik untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing. Dari 28 kereta api tersebut, 26 diantaranya merupakan kereta api reguler dan 2 diantaranya merupakan kereta api tambahan. Dan ini berbanding terbalik jika kita melihat lagi sebelum adanya aktivitas arus mudik ini, di mana dalam setiap harinya atau dalam satu harinya di Stasiun Pasar Senen ini jumlah kereta api hanya mencapai kurang lebih sekitar 20 kereta api saja ya, yang disiapkan untuk mengantar para penumpang ke kampung halamannya. Dan selain itu juga, Anda dan juga pemirsa, mengenai tiket sendiri, khususnya untuk di arus mudik lebaran di tahun ini, tepatnya dari tanggal 22 April maksud kami, hingga menuju ke tanggal 1 Mei 2022 ini, jika berdasarkan data yang kami dapatkan, hingga saat ini sudah terjual kurang lebih sekitar ada 86% tiket yang terjual. Ini jika dihitung dari berdasarkan jumlah tiket sendiri, ini kurang lebih sekitar ada 312.000 jumlah tiket yang sudah terjual dari total 362.000 tiket yang disediakan tepatnya di wilayah Stasiun Pasar Senen ini dan juga Stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Dan mayoritas dari para pemudik ataupun penumpang sendiri yang akan melakukan aktivitas arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini didominasi oleh penumpang yang akan menuju ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk Jawa Timur sendiri ini tercatat seperti daerah Surabaya, untuk Jawa Tengah ada juga seperti Yogyakarta, Semarang, dan untuk Jawa Barat khususnya untuk wilayah Bandung dan daerah-daerah lain sekitarnya yang menjadi destinasi bagi para masyarakat yang akan melakukan aktivitas arus mudik lebaran di tahun ini. Dan selain itu juga, jika kita melihat lebih lanjut lagi, Kenana dan juga pemirsa, khususnya untuk di Stasiun Pasar Senen ini, di sini juga sudah disiapkan ada berbagai macam posko yang nantinya akan mengakomodir bagi para penumpang yang akan melakukan arus mudik lebaran. Di antaranya seperti ada posko tes rapid antigen, di mana jika nanti para penumpang tidak bisa ataupun belum dilakukan vaksin dosis ketiga, maka ada syarat yaitu harus menunjukkan hasil dari tes antigen secara negatif. Dan ini di sini sudah disiapkan ada beberapa posko rapid antigen, dan selain itu juga di sini juga tepatnya di Stasiun Pasar Senen juga disiapkan juga ada posko vaksinasi gratis yang biasanya dibuka pada pagi hingga menjelang siang hari. Dan ini digunakan ataupun disiapkan guna untuk mengakomodir bagi masyarakat ataupun penumpang yang akan melakukan aktivitas arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi kereta api ini. Kami kembalikan kepada Anda, Kenanda di studio. Baik, sudah padat ramai di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Bagaimana kondisinya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten? Ada Rusdi Muslim di sana. Rusdi, silakan. Ya, Kenana, serta pemirsa, selamat sore, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang sejak pagi hari peningkatan penumpang yang akan melakukan mudik terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi tadi saya memantau di Terminal 1, di mana memang antrian cukup panjang. Mereka akan mudik ke kota-kota besar. Dan saya tepat sekarang berada di Terminal 3, di mana tren peningkatan penumpang terus terjadi. Jika kemarin jumlah penumpang mencapai 120.000, hari ini mencapai 135.000, artinya naik kurang lebih 11%. Hal ini dikarenakan memang
4 hari menjelang Lebaran, para pemudik kebanyakan mereka yang berkelompok, yaitu orang tua dan anak yang ingin mudik ke kampung halaman. Sejauh ini memang kebanyakan pemudik mereka yang belum dapat mudik selama 2 tahun akibat pandemi. Dapat saya kabarkan, Ken, memang bagi pemudik diwajibkan memiliki dosis 2 minimal. Di mana jika mereka yang belum divaksin, pengelola bandara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan menyediakan fasilitas vaksin. Untuk di Terminal 3, bagi mereka yang menggunakan maskapai Garuda dan Citylink, mereka yang belum vaksin dapat melakukan vaksin di area customer service yang disediakan oleh pihak Garuda. Namun untuk bagi mereka yang akan menggunakan Batik Air dan Lion Air, mereka dapat melakukan vaksin di area kedatangan di Terminal 2. Dapat saya pastikan, kan memang tren peningkatan terus terjadi sehingga pengelola bandara juga terus meningkatkan fasilitas, salah satunya dengan diaktifkannya Skytrain yang dapat menghubungkan dari Terminal 1, Terminal 2, serta Terminal 3. Pengelola bandara juga memprediksi diperkirakan arus mudik di angkutan udara khususnya di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada H-2 menjelang Lebaran. Demikian, Ken. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Sebelumnya Deni Swastika dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas, teman-teman.